Teh semuanya. Malam ini kita akan membahas tentang karakter anak strong will. Sebenarnya di sini itu saya tuh lebih pingin kita saling sharing ya, karena kadang-kadang itu strong will yang satu sama strong will yang lain tuh bisa beda banget. Jadi patokan teori itu nggak mesti plek A. Berarti karakter strong itu A semua, belum tentu, karena tiap anak itu pasti unik. Jadi antara anak strong will yang satu sama yang kedua, ketiga, keempat tuh mungkin beda. Jadi mudah-mudahan di akhir kita bisa saling sharing ya pengalaman gimana nih kita membesarkan anak dengan karakter strong will ini. Nah, kemudian ada beberapa yang nanti akan saya sampaikan juga, terus nanti di akhir juga ada mungkin sedikit tips ya yang bisa kita lakukan nanti di rumah, berupa sebuah pakem yang harus kita latih untuk mendampingi anak-anak strong will ini. Sebelumnya, kalau nanti selama saya mengisi atau saya bicara terlalu cepat atau terlalu pelan, boleh diingatkan di kolom chat ya, Teteh, mangga. Baik, saya mulai aja ya. Yang pertama, mungkin lanjut aja Teh ke slide yang bawah-bawahnya yang ini kan tadi profil udah ya. Nah, ini sedikit profil Teh, mungkin boleh kenalan. Ini anak saya 2 orang. Ini fotonya udah lama sih sebenarnya, waktu yang anak pertama 5 tahun, yang anak kedua 3 tahun. Sekarang yang kedua udah 4 tahun. Jarak mereka dekat, laki-laki 2. Kakaknya lahir 2014, adiknya lahir 2016. Sekarang kakaknya udah sekolah tapi masih daring ya, adiknya masih belum. Itu mungkin kenalan singkat. Terus saya sekarang tinggalnya di Bogor, dulu sempat tinggal di Bandung, sekarang udah pindah ke Bogor. Itu aja sih. Angga Teh lanjut. Nah, ini ya, kita mulai masuk ke intinya. Apa nih yang dimaksud dengan strong will child? Nah, sebenarnya tadi kan kita bahas singkat di depan ya. Strong will child itu sebenarnya karakter karakter anak yang dia tuh very strong independence. Jadi sangat kuat kemandiriannya gitu. Nah, di mana si karakter strong will child ini memiliki 2 sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya ini itu kita coba sambil dihayati ya, orang yang punya kemandirian kuat tuh dia akan seperti apa sih gitu. Yang paling menonjol itu ialah dia tuh gigih ya, orang yang mandiri tuh gigih biasanya. Terus dia tuh percaya diri, terus penuh dengan tekad kuat ya, terus juga asertif. Terus tapi karena mereka ini sangat mandiri, sangat merasa bisa bisa semuanya sendiri gitu ya. Nah, akhirnya keyakinan itu membawa mereka tuh otomatis memiliki sikap yang keras kepala gitu, karena kan merasa ya aku bisa kok gitu. Seperti nggak butuh orang lain gitu ya, seperti menurut menurut mereka tuh orang lain itu belum tentu benar gitu, jadi benar-benar keras kepala gitu ya, terus argumentatif gitu dan menantang. Ini tuh saya temui banget di anak saya yang kedua. Jadi saya tuh sampai pernah bilang ke Kenzi gitu ya, namanya Kenzi yang kedua. Kenzi, bisa nggak sih kalau Iben ngomong tuh nggak dibantah dulu, dengerin dulu gitu ya. Saking gemesnya, pasti setiap ngomong itu pasti disaut-sautin gitu, nggak pernah nggak disaut-sautin gitu. Terus untuk sampai ke dia iya itu tuh panjang kayak lebar kayak tinggi gitu ya. Contoh aja misalnya untuk nerangin pentingnya makan sayur aja tuh bisa semua teori makanan, bakteri baik, terus vitamin tuh saya masukin semuanya di situ. Baru dia, oke, aku akan makan sayur sehat gitu. Jadi emang benar-benar seperti itu karakter anaknya gitu ya. Mereka itu memiliki kemauan yang kuat. Terus bisa mungkin Teh di next selanjutnya ada di situ karakternya. Nah, ini ya, mereka tuh kompetitif, terus fight for what they believe. Jadi gigih banget lah kalau misalnya mereka udah punya kepengenan gitu ya. Terus nah ini lucunya tuh ini ya, mereka tuh perasa gitu. Jadi gimana ya, di luar tuh mereka tuh keras, mandiri banget gitu ya, tapi sebenarnya perasa gitu. Iya, Kalau saya tuh sensitif suka ya, Teh. bilang sama suami tuh ya, di luar tengkorak gitu, di dalam tuh Hello Kitty gitu. Lembut banget sebenarnya, tapi ya ditutup-tutupin dengan
dengan dia mandirinya itu gitu. Terus temperamen meledak-ledak gitu ya. Kurang sabar, pengen itu cepet aja. Terus rasa ingin tahu yang kuat, pendebat yang hebat gitu. Dan karena sukanya berdebat, jadi seolah-olah tuh sering membantah gitu. Nggak pernah deh kita bilang tuh langsung iya, iya bun, oke tuh jarang banget kayaknya. Pasti dibantah dulu gitu, disaut-sautin dulu sama Kenzi ya terutama gitu ya. Terus sulit ngikutin aturan gitu, maunya ngatur. Hal simpel aja kadang-kadang tuh bisa jadi battle ya sama anak strong willed gitu. Cuma perkara pindah tempat duduk yang nggak kayak biasanya gitu. Atau misalnya perkara baju, pengennya baju itu kan kotor atau misalnya belum dicuci gitu ya, itu bisa jadi battle bener gitu sama anak gitu ya. Atau Iya, kostum mau pergi itu harus pakai baju yang ngaco gitu tanda kutip ya. Menurut kita ngaco gitu ya. Menurut kali orang tua itu ngaco. Mereka mau yang itu kekeh gitu. Jadi bisa hal-hal kecil tuh bisa battle banget. Nah, akhirnya memang karakteristik anak strong willed ini berpotensi besar membuat orang tuanya frustasi. Bener. Betul, betul. Betul ya. Jadi Betul. tapi kalau misalnya kita bisa mengembangkan positive parenting, anak strong willed ini juga berpotensi menjadi seorang yang hebat gitu. Mereka berbakat jadi seorang leader gitu. Karena sebenarnya ciri-ciri leader itu ada di mereka. Mereka mau jadi ngatur, mereka perasa, mereka biasanya pinter sih gitu. Maksudnya biasanya minimal kecerdasannya rata-rata lah gitu ya, ya sampai yang di bawah. Terus Teh Herli, ya Teteh kan sempat bilang sama aku kan kayak misalnya tipikal anak strong will tuh nggak bisa dikerasin kan ya. Mungkin ya kalau dikerasin tuh dia malah nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita kayak misalnya saya ngelihat ya apa anak tuh memang perlu dikerasin ya. Karena saya kadang melihat gitu ada sebagian orang tua yang dia tegas tuh apa ya, mungkin tegasnya tuh benar-benar tegas sama anaknya, nurut gitu. Sedangkan kalau anak strong will tuh kayak nggak bisa aja ya teh. bener. Terus jadinya kadang malah sensitif ya teh ya. Jadi kayak kita tuh kayak seperti melukai perasaannya banget gitu kan. Iya, Padahal mereka kita biasa aja. gitu ya ampun, kebayang gak sih ini anak kayak gimana ya, kita hayati deh ya, ini anak kecil yang belum ngerti banyak gitu ya, sifatnya itu diri, pengen serba bisa, ekspektasinya tuh tinggi gitu ke dalam diri, tapi perasa gitu ya, bener bener. Iya, betul. Pernah dapet saran dari orang sekitar ya, keluarga pasti kan komentar ya, kok ini gitu banget sih anaknya, coba digalakin nih gitu, karena menurut mereka aku tuh terlalu lembut sebagai ibu menurut mereka ya teh. Terus aku bilang kan, aku punya prinsip sih, enggak, aku bilang gitu kan, tapi ya oke lah dicobain gitu ya, ya udah kan dicobain, suamiku juga bilang udah bun cobain galakin gitu, aku udah bilang nggak akan efektif, tapi kan dicobain, kita kan boleh ya coba-coba ngetes gitu ya, ngetes gitu sekali, coba dikerasin sama suamiku sih yang coba kerasin, karena kan bawa bapak lebih bisa keras ya. Terus dan benar tuh reaksinya itu, jadi ibarat kita galak, misalnya kita pakai level galak ya, level galak waktu itu misalnya aku 5, nah Kenzi itu dia ngebales dengan level 6 gitu. Nah dari situ udah setengahnya itu aku udah bisa ngasih argumen yang makin yakin, aku udah bilang dia itu nggak usah dikerasin, pokoknya kita naik level galak ya, misalnya kita 5 nih awalnya, malah ini 5, terus dia kan responnya 6 nih, kan kita kan masih punya banyak dong stok galaknya, tambahin lagi 7, mereka akan terus naik gitu, jadi akhirnya nanti ketika kita galakin level 7 nggak mempan lagi gitu, nggak bisa gitu kan ya. Memang caranya itu harus dengan lembut ya. Tapi sampai ke lembut itu ya ibu-ibu pasti merasakan ya, susah ya ibu-ibu. Iya betul. Apalagi kalau lagi emosi gitu kan, terus nggak bisa dicuekin juga nggak sih teh? Kan Iya, kadang kita milih, jadi kadang suka serba salah gitu, dicuekin nggak bisa, tegasin nggak bisa, jadi kadang suka ngerasa serba salah. Betul. Ini ada yang komen-komen teh nih di grup chat. Makanya lucu-lucu ya ternyata sama ya. lucu-lucu. Kita kalau bisa tos bareng nih ya, tos bareng nih ibu-ibu. Sama banget ya, dikerasin makin keras, digalakin makin galak, didorong makin didorong. Ini memang itu khasnya. Jadi itulah keunikan anak-anak dengan strong will ya. Unik banget ya. Mereka keras tapi perasa gitu ya. Jadi menyikapinya tuh juga harus harus tepat kerasnya, harus tepat perasanya gitu ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu perasa gitu.
Jadi kita ada rasanya, ada kerasnya lagi.